Oke teman-teman, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama kita mau bikin unti kacang hijaunya terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya siapkan ada 1 kg kacang hijau yang sudah direndam semalaman, lalu bilas dan cuci bersih terlebih dahulu sebelum dikukus. Nah, ini sudah selesai dicuci bersih ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, lalu masukkan kacang hijau ke dalam kukusan. Dan tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ini sudah matang, lalu angkat. Siapkan wadah dan tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, langsung kita tumbuk seperti ini ya, atau kita haluskan. Biasanya kalau masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tambahkan ada 150 gram gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya, 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili cair, kembali tumbuk dan kembali haluskan sampai gula merahnya larut dan halus ya. Jadi biasanya kalau masih panas itu gula merahnya cepat terlarut dan halus ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai halus dan hancur seperti ini ya. Karena berhubungan masih panas, nanti gula merahnya akan larut dengan tersendirinya ya teman-teman. Nah, untuk unti kacang hijaunya ini sudah selesai kita bikin. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu sampai dingin ya. Nah, langkah selanjutnya kita bikin adonannya. Di sini sudah saya siapkan wadah dan tambahkan ada 250 gram tepung terigu pro tinggi. Kemudian tambahkan juga di sini ada 60 gram gula pasir, 26 gram susu bubuk, kemudian 2 sendok teh ragi instan ya, dan 2 butir kuning telur ayam, dan 4 sendok makan minyak sayur atau minyak yang biasa bikin kita masak itu ya teman-teman. Nah, di sini uniknya saya tidak menggunakan margarin ya, tapi menggunakan minyak saja ya teman-teman. Nah, dan di sini saya mau bikin adonannya itu asal-asal diadon-adon aja, tidak terlalu kalis-kalis, tidak terlalu memakan tenaga keras atau tenaga mengambil tenaga banget gitu, enggak ya teman-teman. Jadi di sini saya mau bikin adonannya itu asal-asalan aja, dan kemudian tambahkan ada 200 ml air hangat. Nah, di sini saya sengaja memakai air hangat ya, karena di Hongkong cuacanya sangat dingin sekali, takutnya tidak mengembang. Jadi di sini saya menggunakan air hangat saja supaya cepat mengembang ya. Nah, ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Buat teman-teman yang mau cara ngadoninnya selera masing-masing ya, sesuaikan selera masing-masing saja. Mau pakai mixer, mau pakai apa terserah ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus dan tuang kembali airnya. Nah, ini air yang terakhir ya kita tuang. Supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja ya, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan. Kemudian ini kita adonin terlebih dahulu hingga tercampur merata dan kalis gitu ya. Kalisnya tidak terlalu kalis ya, asal-asalan aja saya mah ya teman-teman. Nah, jadi cukup begini saja, ini sudah selesai kita adonin. Nah, kemudian ini akan saya pindah ke wadah lain ya teman-teman, supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam plastik ya. Tadi itu wadahnya terlalu besar, jadi plastiknya tidak muat. Kita pindah ke wadah ini aja supaya mudah dimasukin ke dalam plastik seperti ini. Nah, gunakan plastik yang bersih ya, yang belum digunakan, supaya tetap bersih. Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik, tutup rapat-rapat, dan selanjutnya ini kita diamkan atau istirahatkan kurang lebih 2 jaman kalau tidak mengembang. Kalau 1 jam sudah mengembang, 1 jam saja ya.
Nah, ini sudah saya diamkan kurang lebih ada 2 jaman lebih sedikit ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini adonannya mengembang sempurna ya. Cuman agak lamaan karena memang efek cuaca dingin itu lama sekali mengembangnya ya. Nah, kemudian ini kita kempiskan terlebih dahulu seperti ini. Jadi saya bikin adonan yang kemarin-kemarin itu tidak bisa mengembang ya teman-teman, dan hari ini mengembang karena saya menggunakan air hangat ya. Yang kemarin itu menggunakan air dingin. Jadi cuaca dingin ditambah air dingin, jadi mungkin efeknya tidak mengembang itu karena cuaca dingin kali ya. Kurang tahu dan kurang paham juga. Nah, buktinya hari ini saya menggunakan air hangat itu mengembang seperti ini. Nah, kemudian ini adonannya akan saya bagi menjadi 2 ya, karena yang apa tuh, yang adonan satunya itu mau saya isi dengan coklat batangan gitu ya, dan yang satunya kita isi menggunakan kacang hijau. Jadi semuanya tuh nanti ada dua rasa ya teman-teman. Nah, jadi sengaja saya bikin adonannya itu agak banyakan karena mau dibikin 2 rasa. Kemudian ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi 8 biji atau 7 bijian gitu ya, dengan ukuran sedang teman-teman. Jadi saya bikin adonannya itu tidak terlalu menguras tenaga ya, cukup diaduk-aduk, adon-adon udah jadi tanpa menggunakan margarin ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini unti kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Ini kita ambil secukupnya saja. Sisanya nanti kita simpan di kulkas buat stok, sewaya-waya mau bikin tinggal ambil aja ya. Kemudian kita ambil adonan, pipikan tipis-tipis aja seperti ini. Lalu isi dengan unti kacang hijaunya dan tutup rapat-rapat kembali seperti ini, dan ini kita bulat-bulatkan ya. Nah, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai, dan langkah selanjutnya ini sudah ada kertas roti seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam kertas roti seperti ini. Nah, jadi lebih cantik ya. Oke, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan kacang hijau ya. Sebenarnya sangat mudah dan simpel sekali teman-teman, cuman rasanya itu yang bikin kita berbeda ya, karena beda tangan beda rasa, biasanya seperti itu ya. Nah, di sini menurut saya ini cukup mudah, simpel, cukup di ngadoninya juga salah-salan, tapi nanti hasilnya benar-benar sangat enak, empuk, lembut, moist banget. Pokoknya simak terus hingga selesai ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita isi semuanya dengan kacang hijau ya. Jadi semuanya tuh ada 7 biji ya teman-teman. Tadi sisa kacang hijaunya kita masukkan kembali ke wadah dan kita simpan di kulkas buat stok. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam mangkuk. Mangkuknya ini mangkuk khusus buat ngukus kue ya. Biasanya ini saya bikin bakpao ya. Kalau saya mau bikin bakpao itu biasanya dikukus menggunakan mangkok ini, jadi hasilnya itu rata dan cantik ya teman-teman. Oke, kemudian ini kita tutup menggunakan anduk bersih dan diamkan kurang lebih 15 menitan gitu ya, atau sedikit mengembang terlebih dahulu sebelum dikukus ya teman-teman.
Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih 15 menitan. Nah, ini sudah sedikit mengembang ya teman-teman, jadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih. Lalu masukkan adonan rotinya ke dalam kukusan. Nah, dan tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau 30 menitan atau hingga matang sempurna. Nah, ini sudah saya kukus kurang lebih ada 30 menitan ya teman-teman. Ini sudah matang. Untuk memastikan lebih matang lagi, jadi saya kukus 30 menitan. Ini sudah matang, dan kemudian ini kita angkat, taruh di piring atau di nampan terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah diangkat ya teman-teman, dan ini hasilnya. Jadi hasilnya itu mirip bakpao ya, tapi ini bukan bakpao ya. Kalau bakpao kita menggunakan tepung yang putih biar hasilnya itu putih ya. Tapi ini itu roti kukus biasa dengan isian kacang hijau ya teman-teman, dan ini hasilnya. Tampilannya sangat cantik, glowing, dan ini dijamin empuk, lembut, dan enak banget teman-teman. Ini cocok banget buat sarapan pagi dengan segelas teh hangat atau kopi, mantep banget. Oke, langkah selanjutnya ini mau saya pindahkan di piring ya teman-teman, dan ini hasilnya. Nah, jadi kalau sudah dingin itu warnanya agak kuning-kuning gimana gitu ya. Karena apa? Karena ini efek saya menggunakan kuning telurnya itu 2 ya teman-teman. Nah, mungkin 1 aja mungkin sudah cukup ya. Nah, lain kali kita bikin kasih 1 aja sudah cukup kali. Nah, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, empuk, lembut, menul-menul, dan gembul. Tampilannya juga unik dan cantik banget teman-teman. Jadi agak ada kuning-kuningnya gimana gitu, padahal ini tidak dikasih pewarna ya, tapi ini asli ori dari entah mungkin efek dari kuning telurnya mungkin ya. Nah, sekarang kita cobain, ambil 1 mumpung masih hangat. Kita langsung bikin teh manis atau kopi, mantap sekali. Nah, dan ini tuh kalau sudah hangat-hangat kuku gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita pencet itu bisa balik lagi. Pokoknya benar-benar empuk, gembul, menul-menul sekali ya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya cobain 1 ya, rasanya itu mirip-mirip banget dengan bakpao ya teman-teman, cuman ini warnanya saja yang berbeda. Kalau kita bikin bakpao menggunakan tepung terigu yang warnanya putih sekali, yang khusus buat bakpao. Kalau ini saya menggunakan tepung terigu biasa ya, yang biasa bikin bolu atau adonan-adonan pada umumnya gitu ya. Nah, begitu dibelah itu empuk sekali, dan ini kulitnya begitu dikulitin seperti ini tuh mirip banget dengan bakpao. Pokoknya rasanya juga mirip-mirip bakpao teman-teman, empuk, lembut. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja, dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Nah, oke teman-teman, ini adonannya akan saya bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, berhubungan saya bikinnya tidak terlalu banyak, mungkin ini bisa jadi 8 atau 9 atau 10 gitu ya, sesuaikan ukuran saja. Tapi di sini saya bikinnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, tapi sedang-sedang saja ya teman-teman. Nah, ini nanti akan jadi beberapa bagian, kita sesuaikan saja. Buat teman-teman yang mau buat ide jualan, boleh ditimbang adonannya ya, seberapa itu sesuaikan selera saja. Nah, kemudian ini kita rounding seperti ini semuanya, kita bulat-bulatkan gitu ya.
Nah, di sini sudah saya siapkan ada coklat batangan seperti ini ya teman-teman, dan kita ambil adonan lalu diisi dengan coklat batangan seperti ini. Sebenarnya tadi saya mau isi dengan selai coklat ya, ternyata di kulkas habis, tidak ada ya teman-teman. Jadi sedikit kecewa, maunya itu selai coklat gitu biar hasil di dalamnya itu lumer gitu. Biasanya kalau memakai coklat batangan itu walaupun dikukus sampai berapapun lama itu tidak akan lumer ya teman-teman. Ya mau gimana lagi, karena adonannya sudah terlanjur dibikin, jadi terpaksa kita isi dengan coklat batangan aja yang ada di rumah. Lain kali nanti kita bikin lagi ya menggunakan selai coklat gitu, karena kalau roti kukus itu saya lebih suka menggunakan selai coklat ya, begitu dibuka itu lumer gitu ya teman-teman. Kalau menggunakan coklat batangan itu tidak bisa lumer ya, karena sebelumnya saya pernah bikin teman-teman, jadi kurang pas buat saya. Oke, ini sudah selesai, kita isi dengan coklat ya, kemudian ini kita taruh di wadah kertas roti ya teman-teman seperti ini. Nah, jadi semuanya menjadi ada 10 biji ya teman-teman, 10 entah 12 ya, yang lainnya sudah saya taruh di wadah lain. Nah guys, setelah kita selesai masukkan di kertas roti seperti ini, kemudian ini kita tutup menggunakan anduk bersih dan diamkan kurang lebih 15 menitan atau hingga sedikit mengembang terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah sedikit mengembang. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih ya. Lalu masukkan adonan rotinya ke dalam kukusan. Nah, kemudian tutup kembali, ini kita kukus kurang lebih 20 menitan atau 30 menitan gitu ya, atau sampai matang. Nah, untuk memastikan lebih matang lagi, ini saya kukus 30 menitan ya teman-teman, dan ini hasilnya sangat sempurna, mengembang sempurna juga. Nah, langkah selanjutnya ini kita angkat, taruh di piring terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah diangkat ya teman-teman, dan ini hasilnya sangat cantik dan menarik ya, mengembang mulus, mantap banget. Ini menul-menul, empuk teman-teman, empuk banget ya, walaupun cara ngadoninya asal-asalan saja tapi hasilnya sempurna sekali. Nah, langkah selanjutnya ini kita pindahkan di piring seperti ini ya. Ini adonan pertama dan ini adonan yang kedua ya. Nah, jadi semuanya menjadi 16 ternyata ya teman-teman. Kemudian di atasnya ini kita taburin coklat bubuk ya. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, dan ini setelah ditaburin dengan coklat bubuk semua, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, menakjubkan sekali. Padahal cara ngadoninya asal-asalan saja tapi hasilnya benar-benar sempurna, empuk, lembut, moist, mantap banget. Tadi sudah saya cobain satu teman-teman, ini enak banget kalau dinikmatin masih hangat-hangat ya, jadi rasanya itu seperti bakpao gitu, pokoknya mantap banget. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Buat keluarga tercinta di rumah pasti suka.